Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M Huda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam usahanya. Bertemu lagi di channel ini dengan saya Rifki M Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah lengkapnya? Dan apakah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Mari kita simak kisahnya di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa karena ia berhijrah ketika masih di dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang istimewa, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi SAW dan ayahnya dalam awal hijrah dicari-cari oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidupnya, salah satu dari 10 sahabat, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panas padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau mengicup pipinya dan mulutnya hingga air liur Rasulullah SAW masuk ke rongga mulutnya dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja. Seluruh kaum muslimin baik muhajirin atau ansor menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil menggemakan tahlil dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata beberapa waktu sebelumnya orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan kabar bohong semata. Abdullah ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman. Sebagaimana kedua orang tuanya. Ia berbaiat kepada Nabi SAW ketika masih berusia 7 tahun. Dan beliau menerima baiatnya. Padahal biasanya beliau tidak mau menerima baiat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi seorang ahli ibadah sebagaimana orang tuanya dan sahabat-sahabat senior Nabi lainnya. Sehariannya banyak diisi dengan membaca dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi SAW, memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang sangat panas karena rasa takut kepada Allah. Ketika sedang sholat, yakni saat sedang ruku dan sujud, tak jarang burung-burung dara berterbangan di punggungnya tanpa sedikit pun merasa terganggu sholatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berbekam dan menyuruh Ibnu Zubair ini untuk membuang atau mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau. Ibnu Zubair membawanya tetapi bukan untuk membuangnya, ia justru meminumnya. Ketika Nabi SAW kemudian mengetahuinya, beliau bertanya, "Wahai Abdullah, engkau kemanakan darah bekamku tadi?" Ibnu Zubair berkata, "Aku kuburkan di tempat yang paling tersembunyi ya Rasulullah." Nabi SAW yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair hanya tersenyum, lalu bersabda,
orang yang di dalamnya mengalir darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Sesaat Rasulullah SAW termenung, seperti menerawang jauh, kemudian bersabda lagi, tetapi bagaimanapun engkau akan membunuh orang atau orang itu akan membunuhmu. Sabda Nabi SAW semacam ramalan bagaimana akhir kehidupan dari Ibnu Zubair. Bahkan saat kelahirannya, beliau pernah mengibaratkan bahwa Ibnu Zubair ini seperti seekor domba yang dikelilingi harimau yang berbulu domba. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia bergabung dengan pasukan Muslim yang dipersiapkan untuk menyerang pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, sedangkan pasukan Muslim sendiri hanya 20.000 orang. Pimpinan pasukan adalah Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah. Pasukan ini ditujukan untuk membebaskan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel dari penjajahan dan tirani Romawi. Pimpinan pasukan Romawi yang bernama Zarji mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Abdullah bin Abi Sarah, ia berhak memperoleh hadiah sebesar 100.000 dinar dan menikahi anaknya. Sayembara ini disebarkan juga di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Zubair melihat bahaya adu domba ini dalam strategi Zarji tersebut. Karena itu, dengan persetujuan komandannya, ia membuat sayembara tandingan. Ia berkata, kita tidak perlu khawatir. Kita juga mengumumkan bahwa barang siapa yang bisa membunuh Zarji, ia memperoleh hadiah 100.000 dinar dan berhak menikahi putrinya. Ternyata tidak mudah membangkitkan semangat pasukan muslim hanya dengan sekedar sayembara tandingan seperti itu. Karena itu, Abdullah bin Zubair bersama sekelompok sahabat dan temannya menjadi pasukan perintis untuk menjebol pagar betis pasukan Romawi yang berlipat 10 kali lipat banyaknya tersebut. Ia berkata kepada pasukan perintis yang mendukungnya, lindungilah punggungku dan marilah menyerbu musuh bersamaku. Pasukan ini berhasil membelah pasukan Romawi dan terus menembus maju menuju satu titik, yakni tempat pengendali dan komandan pasukan, yaitu Zarji. Seolah bahtera yang membelah gelombang, pasukan perintis ini seolah tidak terbendung hingga akhirnya sampai berhadapan dengan Zarji. Abdullah bin Zubair sendiri yang bertempur dengan komandan pasukan Romawi yang ditakuti itu. Dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Panji-panji Islam berkibar di pusat komandan pasukan Romawi. Dan pasukan muslim yang terus bergerak di belakangnya juga berhasil memporak-porandakan pasukan Romawi lainnya. Kemenangan yang gemilang ini tak lepas dari peran dan keberanian Abdullah bin Zubair. Karena itu, Abdullah bin Abi Sarah, komandan pasukan muslim, memberikan kehormatan kepadanya untuk menyampaikan sendiri berita kemenangan ini kepada Khalifah Utsman di Madinah. Abdullah bin Zubair menemui syahidnya ketika mengikuti perang melawan pasukan Hajjaj yang terjadi pada masa kepemimpinan Muawiyah. Sobat Al-Huda, demikianlah kisahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.